Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan masuk ke luas paralelogram dan volume paralel epipedum. Nah, kita lihat dulu. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang perkalian silang antara dua vektor, di mana jika vektor U dan V itu berada di R3, di mana vektor U itu adalah U1, U2, dan U3, dan vektor V itu kita misalkan sebagai V1, V2, dan V3, maka perkalian silang U dan V itu bisa kita hitung dengan menggunakan konsep determinan. Ini ada I, J, K. Kemudian baris keduanya itu adalah elemen U, U1, U2, dan U3. Baris ketiganya elemen atau komponen V, V1, V2, dan V3. Berarti di sini hasil kali silang U dan V itu dengan menghitung determinan matriksnya dengan menggunakan ekspansi kofaktor baris pertama. Di sini ada I. Nah, berarti untuk komponen yang pertama yaitu yang I, kita hitung determinan jika baris pertama dan kolom pertamanya dihapus. Berarti determinan dari U2 kali U3 dikurang, U2 dikali V3 ya. Berarti di sini adalah U2 kali V3 dikurang U3 kali V2 I dikurang. Kemudian komponen kedua adalah J. Berarti kita hitung determinan jika baris pertama kolom kedua yang dihapus. Berarti U1 kali V3 dikurang U3 kali V1J. Terakhir ditambah jika kolom ketiganya yang dihapus, di mana komponennya adalah K. Berarti U1 kali V2 dikurang U2 kali V1K. Nah, ini adalah hasil kali silangnya. Nah, sekarang kita akan lihat kuadrat dari norm atau kuadrat dari panjang U cross V atau U kali silang V. Nah, kuadratnya itu adalah ini. Norm dari U cross V dikuadratkan. Nah, kita perhatikan bahwa jika U cross V itu kita hitung panjangnya, maka kita tinggal substitusikan vektor U cross V tadi ke dalam rumus panjang atau norm vektor. Kita misalkan ada suatu vektor A dengan komponennya A1, A2, A3, maka panjang dari A itu adalah jumlah dari A1 kuadrat, A2 kuadrat, dan A3 kuadrat. Nah, di sini kita misalkan bahwa A1 ini berarti komponen I, kemudian A2-nya komponen J, dan terakhir ini adalah A3. Maka tinggal substitusi. A1 berarti U2 kali V3 dikurang U3 kali V2 kuadrat, dan ini dikuadratkan. Begitu juga dengan yang ini. Nah, kemudian ini kan jika U cross V, norm dari U cross V. Jika norm tadi kita kuadratkan, maka tanda akar ini hilang. Karena akar jika dikuadratkan, maka akarnya hilang. Nah, sehingga tersisa yang ini saja. Nah, jika ini kita jabarkan satu persatu, maka nanti akan kita peroleh yang ini. Nah, tidak perlu dijabarkan. Jika ingin menjabarkan, silahkan dicoba. Cuman di sini kita langsung aja sehingga diperoleh U1 kuadrat tambah U2 kuadrat tambah U3 kuadrat ditambah V1 kuadrat tambah V2 kuadrat tambah V3 kuadrat dikurang U1 V1 tambah U2 V2 tambah U3 V3 dikuadratkan. Nah, U1 kuadrat tambah U2 kuadrat tambah U3 kuadrat ini adalah rumus panjang U, vektor U, dikuadratkan. Dan ini adalah rumus norm atau panjang V dikuadratkan. Dan ini, yang terakhir ini adalah rumus perkalian titik vektor U dan V. Nah, ini dia. Dikuadratkan juga ya. Nah, persamaan ini norm U cross V
kuadrat sama dengan norm U kuadrat kali norm V kuadrat dikurang U kali V kuadrat. Ini disebut sebagai persamaan Lagrange. Nah, dari persamaan Lagrange tersebut, maka jika kita jabarkan U cross V kuadrat itu, ini tadi persamaan Lagrange-nya, ini tetap. Kemudian U titik V atau perkalian titik antara U dengan V kita jabarkan, kita sudah punya rumusnya ini, norm U dikali norm V dikali dengan cos theta. Nah, kemudian karena ini kuadrat, berarti kuadratnya kita kalikan ke dalam, berarti U kuadrat, norm U kuadrat kali norm V kuadrat dikali cos theta kuadrat. Kemudian di sini karena sama-sama ada U kuadrat V kuadrat, di sini juga ada, maka norm U kuadrat dan V kuadratnya kita keluarkan. Jika kita keluarkan, maka di sini tersisa 1 dan sebelah sini tersisa cos kuadrat. Cos 1 dikurang cos kuadrat itu sama saja nilainya dengan sin kuadrat. Maka bisa kita tulis seperti ini. Nah, jika kuadratnya kita hilangkan, ini adalah norm U cross V kuadrat. Jika kedua ruas kuadratnya kita hilangkan, maka diperoleh norm U cross V itu sama dengan norm U kali norm V dikali sin theta. Nah, ini merupakan nilai dari luas paralelogram yang dibatasi oleh vektor U dan V. Nah, kita ilustrasikan gambarnya seperti ini. Misalkan ada suatu vektor U ini dan suatu vektor V dengan sudut antara keduanya adalah theta. Dan jika kita tarik garis tegak lurus U terhadap V nih, nah jika kita menggunakan teorema Pythagoras atau menggunakan persamaan sin ya, kita gunakan persamaan sin di mana sin theta itu nilainya sama dengan kita misalkan aja ini sebagai X, ini sebagai X ya, berarti sin theta itu sama saja dengan X per panjang dari U, sisi depan per sisi miring. Mungkin ini silakan direview lagi pelajaran trigonometri waktu SMP dulu. Nah, dari sini berarti kalau kita ingin menentukan panjang X itu berarti panjang U dikali sin theta. Nah, ini dia, panjang X itu sama dengan panjang U dikali sin theta. Nah, luas paralelogram karena ini berbentuk jajaran genjang. Jajaran genjang itu rumusnya adalah alas kali tinggi. Di mana alasnya adalah yang ini, panjang V, dan tingginya adalah yang tegak lurus terhadap alas. Yang tegak lurus terhadap alas itu adalah X atau panjang U sin theta. Makanya luasnya itu adalah panjang U kali panjang V, panjang V dulu ya, kalau kita sesuaikan dengan rumusnya. Alasnya berarti panjang V kali tingginya berarti panjang U kali sin theta, atau boleh saja kita tukar antara U dengan V-nya menjadi panjang U kali panjang V kali sin theta. Nah, katanya hasil kali silang antara dua vektor U dan V akan menghasilkan suatu vektor yang tegak lurus terhadap U dan V dan panjangnya sama dengan luas dari segi 4 yang dibentuk oleh vektor U dan V. Berarti nanti hasil kali silang antara dua vektor, misalkan ini adalah vektor U, ini adalah vektor V. Hasil kali silang antara U dan V itu akan menghasilkan suatu vektor yang tegak lurus terhadap keduanya. Berarti ini misalkan ada suatu vektor, misalkan saja dengan vektor W, di mana W itu adalah perkalian silang antara U dan V. Berarti W ini akan tegak lurus terhadap U dan juga tegak lurus terhadap V. Dia juga tegak lurus terhadap V, gitu. Nah, panjang vektor W ini sama saja dengan luas segi 4 yang dibentuk oleh U dan V. Nah, seperti ini. Nah, panjang W ini sama dengan luas ini. Kita lihat contoh supaya lebih jelas. Diketahui dua buah vektor A dan B. Hitunglah luas segi 4 yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut. Nah, luas segi 4
tadi sama saja dengan panjang dari perkalian silang A dengan B. Nah, kita hitung dulu perkalian silang antara A dengan B dengan cara menghitung determinan matriks tadi dengan ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama. Berarti yang pertama elemennya adalah I. Berarti kita hitung determinan jika baris pertama dan kolom pertamanya dihilangkan, berarti sisa ini 21, 23. 2 kali 3, 6. 1 kali 2, 2. Berarti 6 dikurang 2. Kemudian elemen keduanya adalah J. Kita hilangkan baris pertama dan kolom kedua. Berarti tersisa itu adalah 1, 2, dan 1, 3. Determinannya 1 kali 3, 3. 1 kali 2 itu 2, berarti 3 dikurang 2. Dan yang terakhir adalah K. Kita hapus baris pertama dan kolom ketiga. Yang tersisa itu adalah 1, 2, 2, 2. Berarti 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Berarti 2 dikurang 4. Ini berarti 4I. Ini dikurang J. 2 kurang 4 min 2 dikurang 2K. Atau vektornya itu adalah 4 min 1 min 2. Maka luas segi 4-nya itu kita tinggal substitusi ke rumus panjang perkalian silang antara A dan B, yaitu akar dari 4 kuadrat tambah min 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat, sehingga kita peroleh nilainya adalah 21. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Diketahui segitiga ABC dengan titik sudut A, B, dan C. Ada 3 buah titik sudut, hitunglah luas segitiganya. Nah, kita misalkan di sini segitiga ABC itu kita misalkan bentuknya seperti ini. Nah, segitiga ABC tersebut dapat dipandang sebagai bangun yang dibentuk oleh dua vektor. Bisa saja sebagai vektor AC, AB, AC, AB, kemudian BC, atau bisa juga dengan CA, BA, dan CB. Kemudian, nah di sini kita boleh mengambil ruas garis yang mana saja, vektor yang mana saja. Nah, di sini kita misalkan saja vektor A-nya itu sebagai ruas garis vektor pada ruas garis AB. Berarti vektor A itu kita peroleh dengan mengurangkan titik B dengan A. Sehingga kita dapatkan B itu nilainya 0 min 1, 0. Dikurang A itu 21 min 2, berarti 0 kurang 2 itu min 2, min 1 kurang 1 juga min 2, 0 kurang min 2, berarti plus 2, ini dia. Kemudian kita ambil vektor B itu sebagai vektor AC. AC itu berarti dengan mengurangkan C dengan A, di mana C-nya itu min 1, 2, min 1, dikurang A tadi 21 min 2. Min 1 kurang 2 min 3, 2 kurang 1, 1, min 1 kurang min 2, berarti min 1 tambah 2, 1. Sehingga kita peroleh vektor B itu adalah min 3, 1, 1. Luas segitiga ABC adalah setengah kali luas segi 4 yang dibentuk oleh vektor A dan B. Tadi kita sudah punya rumus luas segi 4-nya adalah perkalian silang antara vektor A dan B. Berarti kalau luas segitiganya itu tinggal dikalikan dengan setengah. Nah, ini kita hitung lagi dengan cara yang sama seperti tadi, menghitung determinan matriks dengan ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama, sehingga diperoleh nilai dari A cross B itu adalah akar 96, dan luas segitiganya berarti setengah dari akar 96. Nah, di sini katanya pemilihan titik sudut dalam hal ini adalah bebas, sedangkan hasil akhirnya akan tetap sama. Nah, ini maksudnya kita bisa saja memisalkan vektor A itu sebagai vektor misalnya BA, dan vektor B itu misalkan vektor BC gitu. Nah, kemudian di sini ada beberapa sifat yang berlaku dalam hasil kali silang. Ini silahkan dibaca ya. Nah, sekarang kita lanjut ke volume paralel epipedum.
Paralel epipedum adalah bangun ruang dengan 6 sisi yang sisi-sisinya sejajar, yang sisi-sisi sejajarnya kongruen dan masing-masing sisinya berbentuk jajaran genjang. Paralel epipedum terbentuk dari 3 buah vektor, kita misalkan U, V, dan W. Nah, ini dia. Kita misalkan ini adalah vektor U, ini vektor V, dan ini adalah vektor W. Dari masing-masing vektor ini kita tarik garis sejajar sehingga dia membentuk sebuah bangun ruang dengan 6 buah sisi. Karena dia berada pada R3 atau pada dimensi 3, makanya dia membentuk sebuah ruang. Nah, rumus dari volume paralel epipedum itu adalah panjang U dikali dengan V cross W, atau boleh juga V dikali dengan U cross W, atau boleh juga W dikali U cross V. Itu sama saja. Berarti kita di sini boleh memilih salah satu rumusnya. Sebagai contoh, tentukan volume paralel epipedum yang dibentuk oleh vektor U, V, dan W berikut. Nah, di sini kita gunakan rumus yang pertama aja ya, panjang U dikali V cross W. Nah, di sini berarti kita butuh nilai V cross W dulu. Nah, ini kita kalikan dengan cara yang sudah kita pelajari tadi, sehingga diperoleh V cross W itu hasilnya vektor 2 min 7 dan 1. Kemudian kita tinggal kalikan dengan vektor U. Oh ya, ini adalah tanda mutlak ya. Ini adalah tanda mutlak, bukan bukan norm. Kalau norm tadi lambangnya seperti ini. Garisnya ada 2. Nah, kemudian kita tinggal hitung hasil kali titiknya antara U dengan vektor V cross W tadi. Berarti di mana vektor U kita adalah 3 min 1 dan 2 dikali dengan vektor V cross W. V cross W tadi kita punya hasilnya 2 min 7 dan 1. Ini tinggal dikalikan. 3 kali 2, 6. Ditambah min 1 kali min 7, itu 7. Tambah 2 kali 1, 2. 6 tambah 7, itu 13 tambah 2, 15. Karena di sini nilainya mutlak. Nah, berarti ini nilainya adalah mutlak 15. Atau sama saja dengan 15. Kalau seandainya nanti kita peroleh nilainya negatif, maka tinggal dikasih mutlak hasil, karena hasilnya selalu positif. Luas, di sini volume tidak ada yang negatif ya, makanya kita tambahkan dengan mutlak. Sama halnya dengan panjang vektor tadi, nilainya selalu positif. Nah, sebagai latihan silakan dicoba. Di sini ada 2 buah soal. Nah, ini dicobakan dulu masing-masing. Nanti saya kasih pembahasannya jika sudah dicobakan sendiri.